Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Firdani Akbar Pangestu. Di sini saya akan menyelesaikan tugas presentasi ujian akhir semester yang telah saya kerjakan di halaman tugas. Selanjutnya sekarang untuk UAS, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan tugas yang telah saya selesaikan. Untuk judulnya yaitu analisis data sederhana pada dataset usia, gaji, dan pembelanjaan dengan RStudio. Topik pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama deskripsi dataset, yang kedua statistik deskriptif, mean, median, modus, lalu yang ketiga statistik deskriptif, jangkauan dan kuartil, yang keempat variabilitas data, varian dan standar deviasi, yang kelima visualisasi data, scatter plot, yang keenam visualisasi data histogram, yang ketujuh visualisasi data box plot, dan yang kedelapan pendapat dan kesimpulan akhir. Baik, yang pertama dataset. Oke, di sini saya akan menampilkan dataset yang Bapak telah share seperti pada gambar ini. Oke, pada dataset tadi berisi tiga variabel utama yaitu yang pertama usia atau age, yang kedua gaji yang diperkirakan, estimate salary, yang ketiga jumlah pembelajaran. Oke, tujuan analisisnya yaitu untuk memahami hubungan antara usia dan gaji terhadap pola pembelajaran seseorang. Kesimpulan di awalnya yaitu semakin tinggi usia dan gaji cenderung meningkatnya kemampuan belanja, meskipun tetap dipengaruhi faktor lain seperti gaya hidup dan lain-lain. Oke, yang kedua statistik deskriptif, mean, median, serta modus. Oke, sekarang saya akan menjelaskan dan menampilkan nilai mean yang telah saya kerjakan setelah telah saya jalankan yang dari Bapak share, soal yang dari Bapak share pada gambar di atas. Sini saya kursor saya tampilkan di depannya hashtag main. Langsung saya run, muncul hasil 69742,5 rata-ratanya. Artinya rata-rata penghasilan dari seluruh individu yang ada dalam data sekitar 69.742,5. Selanjutnya statistik deskriptif nilai median. Pada soal nilai tengah dari keseluruhan data yaitu nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Di pada soal menjawab saya menjawab ada 7.000. Nilai mediannya 7.000 atau nilai tengah. Selanjutnya statistik deskriptif untuk modus. Nilai modus pada soal yang telah diberikan yaitu 7.072.000. Ini adalah nilai yang sering muncul dalam data. Selanjutnya statistik deskriptif jangkauan dan kuartil. Baik, pada soal jangkauan atau range, selisih antar gaji tertinggi dan terendahnya yaitu 135.000. Untuk nilai kuartirnya atau jangkauan range-nya, selisih antara gaji tertinggi dan gaji terendah, Q1 kuartil 1 yaitu 43.000, Q2 kuartil 2 atau mediannya 70.000, Q3 atau kuartil 3 adalah 88.000. Kuart Kuartil ini membantu melihat distribusi data secara lebih detail. Selanjutnya variabilitas data, variansi dan standar deviasi. Varian ragamnya yaitu variasi yang menggambarkan seberapa besar
penyebaran data terhadap nilai rata-rata A. Angka yang besar menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam data cukup tersebar. Dalam varian ragamnya itu jawabannya yaitu 1162 60 2701. Standar deviasinya 34.096,96. Ini adalah akar dari variansi dan menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata secara umum. Nah, ini saya tampilkan untuk varian ragamnya dan standar deviasinya. Selanjutnya visualisasi data, scatter plot. Nah, di sini saya menampilkan hasil pengerjaan yang telah saya selesaikan untuk visualisasi data, scatter plot. Saya menjalankan perintah yang telah Bapak berikan. Visualisasi ini memperlihatkan hubungan antara usia dan gaji. Dari plot ini bisa terlihat pola atau tren bagaimana usia mempengaruhi gaji. Jumlah datanya cukup banyak, yaitu sekitar 400 entry. Jadi pola distribusinya cukup terlihat jelas. Selanjutnya visualisasi data histogram. Di sini histogram menunjukkan distribusi data dengan cara membagi gaji ke dalam beberapa kelompok atau range. Grafik ini membantu kita melihat jumlah individu dalam setiap kelompok gaji. Secara visual, histogram sangat membantu karena tampilannya lebih mudah dipahami. Selanjutnya visualisasi data box plot. Oke, di sini saya menampilkan visualisasi data box plot yang telah saya kerjakan. Memperlihatkan ringkasan statistik dari data, termasuk median, kuartil, dan nilai pensilan. Diagram ini memudahkan dalam melihat sebaran data dan mendeteksi apakah ada nilai yang terlalu jauh dari yang lain atau outlier. Oke, sekarang kita masuk pada pendapat dan kesimpulan. Pendapat saya yaitu visualisasi histogram adalah yang paling efektif karena grafiknya yang mudah dibaca dan dapat langsung memberikan gambaran umum mengenai sebaran datanya. Dari hasil box plot yang dianalisis, saya tidak menemukan adanya nilai ekstrim atau outlier karena semua data masih berada dalam batas wajar yang ditunjukkan oleh panjang kotak dan garis pada diagram. Oke, selanjutnya kesimpulan yang saya tuliskan yaitu berdasarkan hasil analisis data yang mencakup usia, estimasi gaji, dan pembelanjaan, bisa saya simpulkan bahwa usia dan penghasilan sangat mempengaruhi kemampuan serta kebiasaan seseorang dalam membelanjakan uangnya. Semakin tinggi penghasilan, biasanya daya belinya juga makin besar, meskipun tetap tergantung pada usia dan gaya hidup masing-masing. Dari hasil statistik diperoleh informasi penting seperti rata-rata gaji, nilai tengah, nilai yang paling sering muncul, jangkauan, kuartil, variasi, variansi, hingga standar deviasi. Semua itu menunjukkan bagaimana data menyebar dan seberapa besar perbedaan nilai antar individunya. Visual data ini, seperti scatter plot, histogram, dan box plot, sangat membantu dalam memahami pola dan distribusi data secara lebih visual. Dari ketiga jenis grafik tersebut, saya menilai histogram adalah yang paling mudah dibaca dan memberikan gambaran yang sangat jelas. Dan yang terakhir, dari analisis box plot, juga bisa disimpulkan bahwa tidak ditemukan nilai ekstrim atau outlier yang mencolok, sehingga data dapat dikatakan cukup stabil dan normal. Oke, terima kasih. Sekian atas presentasi saya. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.